Wah, hari ini kita mau ngobrolin tema yang pastinya relate banget sama banyak orang ya. Banget. Karena gila aja udah mewakili perasaan banyak orang. Ngapa-ngapain tapi kayak gak gerak. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa udah sibuk banget nih sama kuliah, tugas, organisasi, tapi kayaknya IPK atas skillnya nggak nambah signifikan gitu ya? Benar banget, kayak ngerasa muter-muter di tempat aja gitu loh, ngerasa capek sama jadwal padat. Tapi pas dilihat kok progres akademis sama anak akademis itu nggak jalan ya, kayak nggak kelihatan jelas gitu. Kenapa sih kayak gitu? Nah, misalnya itu aku juga bingung, kayak aku juga ngerasain kan kuliah full, fisik panitia juga, organisasi ini itu sibuknya sih berasa ya, tapi kalau misalnya ditanya hasilnya dapet apa, jadi bingung juga ya, cuma dapet HP-nya doang. Wah, pas banget berarti. Nah, Indah, coba dong ceritain gimana sih kamu sadar kalau misalkan kamu tuh ada di fase sibuk tapi nggak gerak. Jadi ceritanya aku ikut UMKM iya, terus aku nyoba part time iya, terus apa ya? Aku pikir aku tuh kayak multitasking, kayak bisa ngerjain semuanya bareng-bareng kayak tugas kuliah, UMKM, part time. Oh, ternyata tuh aku ngerasa kayak capek, tapi kayak gak ada hasilnya di aku. Bener banget. Jadi tuh kamu kayak ngerasa kamu kurang fokus ya. Kalau misalnya kita kayak nggak punya prioritas yang jelas, terus kita bisa banget tuh terjebak di dalam rutinitas yang nggak ada habisnya, dan itu tuh bisa bikin kita stuck di tempat yang sama. Itu juga sih yang aku kadang ngerasain, ngelakuin banyak hal yang misalnya tapi justru jadi nggak fokus sama tujuannya. Makanya penting banget buat kita tuh punya gambaran yang jelas seperti apa selanjutnya. Nah, ya. Terus juga kayak terasa kelebihan berbeda sama apa yang dikerjain orang pun juga bisa kayak kita tuh ikut-ikutan aja karena kita nggak mau ngambil resiko sendiri. Terus kayak karena kita tuh ngerasa aman kalau misalkan kita ada di pilihan itu doang, terus gitu kita stuck gitu aja, nggak nyoba sesuatu yang baru biar kita tuh bisa gerak ke depan. Bener banget, bener. Nah, gue lihat banget nih sama Jawa yang takut ambil resiko itu. Kadang saking takutnya mending kerjain yang gampang-gampang aja, padahal yang penting malah ketunda. Iya. Nah ya, aku juga sadar kalau misalkan masalah utamanya itu ya aku nggak punya tujuan, aku juga nggak punya sasaran yang jelas dari awal. Semua itu ngerasa penting dan semua itu jadi prioritas. Ini kayak apa cuma ngikutin arus aja gitu loh, padahal biasa aja kan kita milih apa yang menjadi prioritas kita. Bener banget, aku mulai ngerasa kalau aku tuh gak bisa handle semuanya sekaligus. Aku harus memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan berdampak langsung pada tujuan aku. Itu yang pertama kali aku lakuin. Aku bikin mind mapping, nulis semua ide tugas yang harus aku kerjain. Terus aku mulai urutin mana nih yang paling mendesak dan penting, dan mana yang harus bisa ditunda. Jadi kamu tuh kayak bikin rencana konsepnya dulu ya, baru mengerjakan semuanya. Ya, betul. Ya, aku juga setuju sih kalau misalkan main mapping, karena main mapping itu kayak berguna banget biar kita tuh bisa melihat semuanya kelihatan jelas, terus ide dan kerjaan kita tuh jadi terampil, kita juga bisa fokus, terus tahu mana sih yang harus dikerjain duluan. Setuju soal main mapping, kerjanya tuh bikin rapi dan tahu langkahnya. Bener-bener. Tapi kalau ngerjainnya banyak hal barengan malah bikin capek dan gak ada hasilnya. Setuju. Bener banget, multitasking itu kayak jebakan, bikin capek gak kelar-kelar, otak kita nggak bisa fokus ke banyak hal sekaligus. Jadi mending selesaiin satu persatu dulu, itu lebih bagus.
Jadi sebenarnya kuncinya itu fokus. Nah kalau misalnya kita cuma fokus ke satu hal, kita kan bisa lebih maksimal ke satu hal yang itu ya. Dan dia kita nggak bakal cepet lelah. Nah, misalnya aku pribadi sih sempat ngalamin burnout karena terus-terusan ngerjain banyak hal yang tanpa istirahat. Nah gimana sih kalau kamu Indah, kamu pernah ngerasa burnout gak? Pernah banget, itu puncaknya ada perasaan nggak ngapain tapi nggak pernah gerak, kayak nggak gerak gitu loh. Bahkan rasanya kayak capek padahal udah tidur cukup, nggak ada energi dan buat ngapa-ngapain lagi. Itu tandanya aku lupa istirahat dan agak nggak seimbang gitu. Burnout sebenarnya itu bahaya banget ya. Kalau misalnya kita pikir istirahat tuh buang-buang waktu aja, padahal penting banget buat kita isi ulang energi biar bisa fokus. Soalnya kan otak kita juga butuh istirahat ya, bener kan? Jadi kalau kita sering merasa kayak sibuk tapi nggak ada hasilnya, itu mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak kerja tapi lebih banyak fokus dan lebih banyak istirahat ya. Misalnya harus ada keseimbangannya. Kalau kamu cuma terus-terusan kerja terus-menerus tanpa memberi waktu buat diri kamu sendiri, itu malah bikin kamu stuck. Betul banget, baby. Kita tuh sering lupa itu bukan kayak kita banyak ngerjain pekerjaan, tapi soal bagaimana kita kerjain itu dengan baik dan efektif. Aku mulai ngatur ulang prioritas aku, bikin daftar tugas dengan baik mapping, dan beri waktu istirahat yang cukup. Itu penting banget buat jaga energi kita. Sama banget, aku juga mulai ngerefleksi sih. Kalau misalnya kita merasa sibuk banget tapi itu nggak ada hasil apa-apa, mungkin sebenarnya kita tuh butuhnya cuma ngecek kembali apa yang kita udah kerjain, terus mikir apakah itu udah benar-benar penting atau belum. Terus jangan sampai kita tuh terjebak di dalam rutinitas yang nggak benar-benar menuju ke tujuan itu. Betul banget. Jadi intinya buat kalian yang suka ngerasa sibuk tapi gak gerak, coba deh mulai bikin mind mapping buat prioritasin tugas-tugas kalian yang penting, dan jangan takut juga buat istirahat, karena fokus itu kunci, tapi kadang kita tuh perlu mundur buat bisa maju yang lebih jauh. Ya betul banget, jangan takut buat riset diri kamu, jangan terus-terusan menerus tanpa ngapa-ngapain. Mulai aja dulu dengan langkah-langkah kecil, kayak jangan lupa juga buat ngasih waktu buat diri kamu buat ke depan. Nah, semoga semua ini tuh bermanfaat ya. Jangan biarin diri kalian terjebak perasaan sibuk tapi nggak gerak. Aku yakin kalian bisa ngatur waktu kalian biar lebih fokus ke hal yang lebih penting. Setuju banget, thank you ya semuanya udah berbagi pengalaman bareng-bareng. Nah, akhirnya teman-teman, terima kasih banyak ya. Semoga obrolan kita ini ngasih pencerahan lah buat kalian. Kalau misalnya kalian tuh lagi ngerasa ngapa-ngapain tapi nggak gerak, bisa banget dengerin video ini. Terima kasih banyak. Bersama aku Nabila, aku Zola, aku Indah, aku Feby. Kita pamit. Dadah.